Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Muko atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK hebat yang tidak dapat saya sebutkan nama dan gelarnya satu persatu, yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mater yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu Guru BK hebat yang saya hormati, siap kita untuk masuk ke acara inti pada kesempatan ini? Ya. Kita tidak usah terlalu tegang, karena sebenarnya ini merupakan tugas pokok kita selaku seorang guru pembimbing, di mana dalam kegiatan ini kita akan lebih memahami, dan saya sangat berharap ada suatu kecakapan yang Bapak Ibu bawa pulang setelah ini nantinya. Terkhusus untuk kita selaku guru BK, kita akan dalami satu-satu jurus ini. Anggaplah kita sekarang ini menjadi pendekar pendekar dalam tanda kutip ya. Kita akan memahami bagaimana cara pengimplementasian 7 jurus BK hebat ini. Yang pertama yaitu kelola potensi. Hal utama atau hal pertama, saya hanya mengingatkan ya Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk mengajari. Hal pertama dan utama yang harus kita lakukan di sekolah adalah kelola potensi siswa. Kita harus mengarahkan siswa bagaimana caranya mereka bisa paham, oh ternyata potensi saya di sini, ternyata potensi saya di sini. Seperti yang kata Pak Jones tadi, untuk SMA, jenjang SMA MAN itu penjurusan sekarang ya. Nah, ketik aku pintar, tes kemampuan. Antrian ya, banyak yang buka berarti. Nanti di semuanya ada di situ tuh. Apakah dia tes penjurusan, tes bakat, tes minat, semuanya ada. Silakan diisi dulu Bapak Ibu. Kita tengok dulu karena yang ketiga yang akan kita terapkan. Rata-rata kita selaku guru BK tadi yang paling banyak itu interpersonal dan intrapersonal. Memang iya, pandai bergaul, mudah empati, mudah merasakan apa yang orang lain rasakan, mudah menyesuaikan diri. Itu bagi yang interpersonal. Nah, bagi yang intrapersonal tadi, kita memahami sangat diri kita, di mana kelebihan kita, di mana kemampuan kita sangat memahami itu. Memang rata-rata memang guru BK harus ya sebetulnya wajib memiliki kemampuan itu. Nah, termasuk yang penjurusan tadi Pak Jones dan Ibu Ien, penjurusan itu nanti ketika di Aku Pintar itu semuanya ada itu. Jadi seandainya anak kita punya kelebihan di bidang kesenian, itu adalah dasar bagi kita untuk merekomendasikan anak kita pada kegiatan ekstrakurikuler seni. Anak yang memiliki kecerdasan verbal linguistik, otomatis dia kan jago puisi, jago mendongeng. Nah, ini kita arahkan ke guru bahasa Indonesia. Bagaimana pengembangan potensinya? Kita arahkan anak ini nanti untuk persiapan FL2SN. Lomba seni tingkat nasional dimulai dari kabupaten, kalau masuk nanti maju provinsi. Jadi ketika sekolah minta siapa yang kita utus, jadi kita udah tahu anak kita itu, kita udah tahu kemampuannya. Jadi kita kerjasama dengan guru bidang studi. Sama dengan siswa yang memiliki kecerdasan di logika matematik, ada juga kemampuan hitungannya bagus. Jadi kita sarankan, kita arahkan anak yang punya kecerdasan itu ke arah pengembangan kokurikuler OSN. Kan ada OSN IPA, OSN IPS, OSN matematik. Nah, kita arahkan anak kita ke sana. Lanjut Bapak Ibu.
Lanjut yang kedua, kelola emosi. Nah, sebelum kita mengelola emosi anak murid, kita harus pandai dulu mengelola emosi gitu, Bapak Ibu. Emosi sedih, emosi marah, emosi kecewa, emosi takut. Jadi emosi kan macam-macam harganya. Anak belago kita bawa ke kantor, pastinya membela diri masing-masing tuh. Yang A, pokoknya sama-sama tidak didengar. Anak yang A tidak didengar, anak yang B pun tidak didengar. Sementara kalau kita lah emosi, kita tidak didengar dulu. Ujung-ujungnya tidak ada yang menjadi pendengar, tidak didengar tiga-tiga. Nah, jadi kita usahakan balik ke teknik konseling sebetulnya dah. Biarkan anak kita dulu menenangkan dirinya. Setelah tenang dirinya, kita suruh dia ambil nafas perlahan, buang. Lah kita tengok aman kedua-duanya. Kalau perlu kita lagi minum dulu. Baru kita memulai layanan mediasi. Lanjut Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi di daya juang. Bagaimana kita mengajak siswa kita bangkit setelah mengalami kegagalan demi kegagalan. Jadi untuk guru yang ada jam klasikalnya, kita berikan kisah-kisah inspiratif untuk menumbuhkan daya juang dan ketahanan mental. Bagi guru yang tidak ada jam klasikalnya, kita dampingi siswa, bantu dia untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki untuk memahami cara bangkit dari kegagalan. Banyak Bapak Ibu kita observasi dulu dari evaluasi dan hasil rapor. Hasil rapor anak itu boleh kita minta dengan waka kurikulum. Nampak itu mana anak yang prestasinya jauh merosot. Kita tengok apakah di semester berikutnya anak ini tetap nilainya rendah, apa ada kenaikan. Nah, bagi yang anak nilainya turun tadi, semester besok turun lagi. Nah, ini kesempatan kita untuk memberikan resiliensi tadi kepada anak. Bagaimana caranya kita ajak anak itu untuk bangkit dari kegagalannya, mencari jalan keluar dari hasil belajar yang menurun itu. Bisa dengan les, kita sarankan dia les. Andainya matematikanya rendah, kita cari akarnya, akar masalah pikir sampai nilai matematik abang tuh jauh merosot. Kita tanya dengan guru matematik. Kita sarankan dia les. Nah, yang keempat, jaga konsistensi. Konsisten. Bagaimana kita memberikan penguatan positif ke anak. Kalau kita puji anak Bapak Ibu, pujian itu tidak tahan lama. Kalau kita anak puji sekali, kelaknya nak minta puji baik. Tidak kita puji hari besoknya, turun mentalnya. Tapi kalau kita beri penguatan positif, itu akan lebih baik, akan lebih bertahan lama, akan lebih berdampak positif. Ya udah. Konsistensi. Anak kita terlambat datang ke sekolah. Jangan cara awak buatnya konsisten. Awak suruh hidup buat jadwal kegiatan Ananda selama 24 jam apa saja. Dari mulai bangun tidur, berangkat sekolah, balik sekolah, main, tidur lagi, bangun lagi, berangkat sekolah lagi. Ada satu kelak ketemu tuh. Oh, iko made budak pembocok terlambat tadi kok. Iko yang buatnya kok ngantuk baik di kelas tadi kok. Dari jadwal schedule sehari-harinya saja dapat kita menemukan akar masalahnya. Jalin koneksi kok harus kita lakukan ke anak. Sebelum kita konseling, kita bentuk dulu koneksi positif ke anak dah. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Apa yang kamu rasakan? Apa yang Ananda rasakan? Bagaimana cara Ananda bangkit dari semua ini? Karena dalam konseling kan yang menentukan keputusan bukan kita, tapi sama-sama dengan anak. Kita hanya mengarahkan, yang menjalankan kan anak. Jadi usahakan kita sedikit menggunakan pertanyaan tertutup, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan terbuka itu akan muncul ketika koneksi kita dengan anak itu sudah dapat. Nah, bangun kolaborasi. Segala stakeholder yang ada di sekolah itu kawan awak. Kita sebetulnya guru BK ini adalah detektif kanon, penamo berbahasa film kartun. Konan. Nah, kita bangun kolaborasi mulai dari tukang jual siomay yang punya lepau, ibu kantin, orang tua, unsur-unsur terpika yang bekerja di kepolisian, bekerja di TNI. Memang awak guru BK itu memang harus punya jiwa yang tadi intrapersonal dan interpersonal itu. Sila awak kok tidak kanan ada galo kawan, kok belakang kok ada galo kawan, tukang somai pun kawan awak. Itulah tempat kita mencari informasi. Bangunlah kolaborasi sebaik mungkin. Dan apalagi di dalam dengan guru-guru mata pelajaran. Kalau hanya sebatas siswa terlambat ke sekolah, siswa telat mengerjakan PR, itu masih ringan masalahnya. Masih ringan, bisa kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Nah, kalau masalah berlaku berulang-ulang, itu masalah sedang masalahnya. Kolaborasi dengan wali murid. Kolaborasi juga dengan guru piket. Kalau yang berat itu masalah apa tadi? Masalah anak trauma, anak depresi, mungkin anak sudah memakai zat adiktif yang di luar kapasitas kita selaku guru BK. Itu yang perlu kita alih tangankan kasus itu. Lah sampai ke kepala sekolah berarti itu. Kalau hanya masalah sedang dan masalah ringan itu cukuplah kita dan guru mapel, guru piket, orang tua. Tapi kalau sudah masalah berat, berarti itu bukan tanganan kita lagi, kita alihkan kasus itu. Makanya pentingnya tadi kolaborasi. Jadi awakku harus ramah, harus banyak senyum, banyak kawan, nggak nes? Bapak ibu-ibu, kalau awak manut deh, kalau awak memiliki jiwa yang keserang, cuek, memang melaksanakan tugas pokok. Memang harus kita bangun jiwa-jiwa yang luas. Menata situasi. Pengolahan lingkungan aman, nyaman dan menggembirakan. Aman, cak mana cara kita menciptakan sekolah aman dari pelanggaran disiplin. Tak cukup begitu baik. Kita tetap kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, apalagi kepala sekolah. Visi dan misi itu harus kita tetapkan. Jangan memukul anak itu menggembirakan, yuk aja anak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah memahami itu. Pak Ibu di sini ada video pendek yang di dalamnya ini ada angkanya. Bersedia Bapak Ibu untuk melihatnya? Nanti kita poskan mana yang aktivitas, mana yang refleksi, kita akan bahas. Guru BK hebat dari pertemuan ini, dari lagu yang kita dengar tadi, saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita menjadi guru BK yang dicintai oleh murid-muridnya. Jangan sampai pula anak itu jatuh cinta kayak abang Kak Jones, Pak Marlin, Pak Chandra, walaupun di sekolah begini, di atas sekolah begini, yang pula sampai anak tuh jatuh cinta mendalam lah. Jangan bicara gitu dicintai, ya itu termasuk usaha kita. Pak Chandra, apalagi nengok anak SMK, udah. Iya. Cak mano, biasanya guru bujaknya di dolar. Cak mano caranya makin dicintai oleh anak-anak murid itu.
kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Tiada lain yang bisa saya berikan, hanya sedikit ilmu. Dan saya berharap dari sedikit ini bisa dibagikan ke rekan sejawatnya dan bisa diimplementasikan dalam pelayanan bimbingan, baik itu klasikal, individual yang dilaksanakan di sekolah. Itu ada makan siang Bapak Ibu. Semoga sedikit mengganjal perut yang lapar dari makan siang itu. Hanya itu yang saya bisa lakukan sebagai satu wujud terima kasih mendalam atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan ini. Dan nantinya jika ada perkembangan dan pertemuan ini ke depannya, nanti akan kita bahas di grup. Nanti tolong Bapak Ibu ketika grupnya sudah dibikin, tolong digabungkan dulu dekat teman sejawatnya yang rekan kerja di tempat tugas masing-masing. Ya, saya harap dan saya pun yakin Bapak Ibu semua memiliki harapan yang sama dengan saya. Profesi kita ini makin dihargai. Kita makin dicintai anak, bukan ditakuti anak, tapi dicintai oleh anak. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Dan saya garis bawahi sekali lagi, bukan menggurui, tapi kembali mengingatkan mungkin mana memori-memori yang terlupakan zaman kuliah dulu. Kembali kita sedikit-sedikit mengingatkan supaya lebih terarah tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan salam saya untuk teman-teman seprofesi kita yang ada di instansi tempat Bapak Ibu bertugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.